Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue nggak di rumah ya. Tapi gue ingin review pertandingan antara Manchester United berhadapan dengan West Ham di Old Trafford tadi. Walaupun bermain di kandang, Manchester United kesulitan terutama di babak pertama. Erik ten Hag menyimpan banyak pemain pilar. Rafael Varane, Lisandro Martinez, Casemiro, Fred, Marcus Rashford disimpan semua. Bahkan Erik ten Hag untuk bek kiri, Luke Shaw juga tidak bermain karena memang ada gangguan fisik kan ya, cedera kabarnya. Sehingga Tyrell Malacia yang lebih dipilih. Di babak pertama Manchester United kesulitan untuk bisa menembus pertahanan dari West Ham United. Kalau menurut gue kenapa? Karena lini tengah yang kualitasnya memang tidak seperti biasanya. Scott McTominay yang dimainkan sebagai pemain jangkar di sana sering mengalami kesulitan, terutama ketika Manchester United ini build up serangan dari belakang. Kreativitas juga minim, determinasi dan juga duel ya. Memenangkan duel itu menurut gue kurang begitu bagus. Dan akurasi umpan juga demikian. Manchester United nampak lebih sering mencoba untuk menembus pertahanan dari West Ham United dari sayap kanan maupun kiri. Tapi West Ham juga menumpuk pemain di sana di sayap sehingga ya Manchester United kesulitan Garnacho maupun juga Anthony dari kanan. Sementara West Ham sendiri karena mereka ya bertahan dengan solid, lalu juga di tengah mereka agresivitasnya juga tinggi, mereka sering memenangkan duel sehingga mereka sering mendapatkan bola. Ketika mereka melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, mereka melakukan menurut gue dengan baik, dengan cepat, dengan rapi. Hanya saja untung ketajaman ya dari pemain West Ham ini nggak bagus sehingga gawang dari David De Gea masih cenderung lebih aman. Nah, di babak kedua, Erik ten Hag di awal-awal babak kedua belum ya mengganti Scott McTominay ya, langsung mengganti Scott McTominay dengan Casemiro yang dimasukkan menurut gua murni karena ingin mempertajam kreativitas, meningkatkan kreativitas sekaligus juga kesulitan ya di lini tengah utamanya di daerah gelandang bertahan. Jadi bertahan lebih bagus lagi, build up lebih bagus lagi. Namun justru kebobolan dulu menurut gue melalui gol yang bagus ya dari Said Benrahma 0-1. Nah, ketika situasi sebenarnya di babak kedua itu ketika Casemiro masuk, gue melihat memang ada perubahan dari permainan Manchester United, agresivitas lebih tinggi, lebih sering memenangkan duel ya di awal-awal babak kedua. Berusaha untuk lebih menata lagi sih menurut gue permainan, tampil lebih cepat juga, lebih akurat juga. Namun ya namanya sepak bola ya, sedang ingin menata ulang tapi justru kebobolan melalui gol Said Benrahma. Nah, setelah gol tersebut barulah Manchester United ini memasukkan pemain-pemain intinya seperti Marcus Rashford dan juga Lisandro Martinez. Erik ten Hag sekali lagi jeli memasukkan Lisandro Martinez dan juga Marcus Rashford ini untuk mempertajam serangan yang ya situasinya ketinggalan 0-1 ya kan. Sempat ada gol walaupun dianulir dari Casemiro tuh sayang sekali menurut gua. Namun yang menarik adalah karakter dari pemain Manchester United. Mereka tahu mereka ketinggalan, mereka ingin memenangkan pertandingan, mereka tahu FA Cup ini juga ajang yang penting. Mereka juga tahu instruksi dari Erik ten Hag adalah untuk memenangkan setiap pertandingan. Mereka bermain sangat agresif menurut gua, lebih agresif daripada menit-menit sebelumnya, baik itu babak pertama maupun juga di awal babak kedua, dan mereka terus berusaha akhirnya 1-1. Tadi gua pikir tuh gol dari Wout Weghorst, ternyata gol bunuh diri dari Nayef Aguerd 1-1. Setelah 1-1, apa yang dilakukan oleh pemain Manchester United, apakah puas? Tidak. Mereka terus menekan, mereka terus berusaha untuk mencari peluang memenangkan pertandingan ya. Tidak sampai adu penalti karena di FA ini kalau seri ya kan tidak ada reply setahu gua. Dan ya gol yang dinantikan akhirnya terjadi dari Alejandro Garnacho. Prosesnya juga luar biasa.
Finishingnya juga luar biasa dari pemain muda ini. Dari sisi kiri, kejelian lagi-lagi dari Erik ten Hag. Di pergantian pemain tadinya gue pikir justru Alejandro Garnacho yang akan diganti oleh Marcus Rashford, tapi justru Anthony yang ditarik. Jeli sekali Erik ten Hag ini, dan Garnacho yang diberikan kepercayaan tidak diganti, membayarnya dengan gol. 2-1, Manchester United di atas angin luar biasa, tapi juga tidak berhenti. Mereka juga terus mencari peluang, mencari kesempatan, dan pressing di menit-menit akhir dari Wout Weghorst mengacaukan konsentrasi dari pemain West Ham. Ada Fred di posisi yang tepat, boom, 3-1, killing the game, selesai 3-1. Manchester United melangkah ke babak perempat final ini. Di FA Cup sudah diundi akan menghadapi Fulham. Catatan gua di pertandingan tadi, sebentar, gue ganti posisi sebentar ya. Catatan gua di pertandingan tadi, nomor 1 adalah kedalaman skuad. Dari Manchester United ada gap, itu tidak bisa, ya jelas itu jelas. Ada perbedaan gap. Tanpa Casemiro, tanpa Lisandro Martinez, tanpa Luke Shaw, tanpa Marcus Rashford, Manchester United tidak tampil seperti biasanya. Lalu itu satu ya. Nomor 2, ya pujian terhadap karakter dari pemain Manchester United. Mereka tertinggal dulu. Memang ada pergantian pemain, tapi mereka juga bermain dengan karakter yang sangat tinggi menurut gua. Harus diapresiasi. Pemain yang bermain di babak pertama juga menurut gua dengan keterbatasan kualitas, mereka juga ingin menunjukkan sebenarnya ya, tapi ya apa daya, memang kualitasnya demikian. Taktik perubahan dari Erik ten Hag juga catatan lainnya dari gue ya. Erik ten Hag jeli mengganti pemainnya, tahu momentum, kapan harus dimasukkan, kapan harus diganti, dan itu berhasil. Ini adalah squad, ini adalah sebuah tim. Erik ten Hag mengatakannya di konferensi pers sebelum pertandingan, dan ya ini juga yang terlihat di pertandingan tadi. Manchester United memenangkan pertandingan ini dengan seluruh skuadnya kalau menurut gue. Sangat luar biasa. Walaupun ada perbedaan gap, tapi ya in the end kemenangan itu yang lebih penting. Manchester United melakukannya dengan rotasi, artinya pemain-pemain inti tidak bermain secara penuh. Ya memang ada kayak Bruno Fernandes yang bermain penuh ya kan, tapi pemain kayak Marcus Rashford, Casemiro maupun Fred dan Lisandro Martinez tidak bermain secara penuh, dan ya Manchester United bisa meraih kemenangan. Dan menurut gue ini penting, terutama setelah kemenangan di final Carabao. Seperti gue katakan di preview ya kan, partai menghadapi West Ham ini penting melihat bagaimana konsentrasi karakter dari pemain Manchester United, dan terlihat luar biasa karakternya. Akhirnya Manchester United membuka peluang ya untuk bisa melangkah lebih jauh lagi, karena di babak selanjutnya akan menghadapi Fulham di Old Trafford. Nah, partai lainnya yang tidak kalah penting tentu saja weekend nanti menghadapi Liverpool di Anfield. Manchester United dengan 2 kemenangan secara beruntun, atau 3 bahkan kalau dilihat dari ketika menghadapi Barcelona, menang menghadapi Newcastle, sekarang comeback menghadapi West Ham. Mereka dengan situasi yang sangat positif, dan mudah-mudahan ini bisa berterusan ya, artinya berlanjut di Anfield di weekend nanti ketika menghadapi Liverpool. Man of the match siapa? Menurut gua Viva Garnacho, luar biasa pemain muda ini, dipercaya Erik ten Hag, bisa membuktikan tampil tajam di babak kedua. Di babak pertama memang kesulitan, tapi di babak kedua permainannya berubah, dia bermain sangat tajam, sangat licin, sangat cepat, dan ya menjadi salah satu penentu kemenangan dari Manchester United. Sehingga menurut gua man of the match-nya adalah Garnacho. Bagaimana menurut Sobat Football United? Siapa man of the match-nya? Bagaimana pertandingan tadi? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.